Dia adalah makhluk terkuat di dunia, tetapi dia tidak bisa naik ke keamartan seperti kultivator normal lainnya, karena sistemnya masih terjebak 500 tahun yang lalu. Meskipun dia telah berusaha keras untuk menjadi kaisar manusia terkuat di dunia, namun, 5 kali kegagalan dalam melewati kesengsaraan surgawi membuatnya sadar bahwa tanpa sistem, dia tidak bisa menjadi dewa. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Misi pemula adalah mengalahkan putra mantan kepala klannya. Tapi setelah 500 tahun, orang itu sudah lama meninggal. Jiang Li merasa jalan menuju keamartan sangat jauh. Dan dengan putus asa terbang turun dari puncak gunung. Di kaki gunung, banyak pemimpin sekte besar, atau makhluk tua yang telah hidup selama ribuan tahun hadir di sana. Kedatangan mereka bukan untuk menyaksikan kegagalan Jiang Li, malah berharap dia bisa naik ke keamartan. Tetua pemimpin sekte juga bisa melihat kekecewaan Jiang Li, tetapi tetap memasang ekspresi gembira untuk memberi selamat atas peningkatan kultivasinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para pemimpin sekte, Jiang Li, yang tidak menyerah, memanggil sistemnya lagi. Sistem, bisakah kau mengirimku ke alam dewa dulu? Aku bisa pergi ke alam bawah melalui alam dewa. Aku akan menemukan Jiang Yixing di alam bawah dan mengalahkannya, sehingga aku bisa menyelesaikan misi. Sistem tetap dingin dan memintanya untuk menyelesaikan misi pemula terlebih dahulu. Bagaimana kalau kau memberiku keringanan? Bolehkah? Kau tidak bisa menyuruhku melawan orang mati, kan? Tuan rumah, harap selesaikan misi pemula. Jiang Li mengumpat sistemnya tidak berguna, sambil memikirkan cara menyelesaikan misi sistem. Misalnya, menemukan seseorang bernama Jiang Yixing dan menghajarnya, atau menemukan seseorang dan memaksanya untuk dipanggil Jiang Yixing, atau menari di makam Jiang Yixing. Tentu saja, itu semua adalah rencana cadangan. Pilihan pertama tentu saja pulang ke kampung halaman, untuk melihat apakah Jiang Yixing masih hidup. Mungkin Jiang Yixing mendapatkan ratusan pil umur panjang, sehingga dia bisa hidup sampai hari ini. Atau mungkin dia mendapatkan kesempatan langka dan mencapai tahap inti emas. Setelah Jiang Li bertransmigrasi, dia menilai bahwa tinggal di klan ini lebih banyak ruginya daripada untungnya. Dan langsung pergi dari rumah. Dari sudut pandang sekarang, Jiang Yixing, yang disebut-sebut memiliki bakat terbaik di seluruh klan, paling-paling hanya akan mencapai tahap pembentukan fondasi dalam hidupnya. Umur seseorang di tahap pembentukan fondasi sama dengan manusia biasa, yaitu 140 tahun. Kampung halaman Jiang Li terletak di kota kecil yang tidak mencolok di Kekaisaran Zhou Agung. Makhluk terkuat di sini hanya berada di tahap pembentukan fondasi, dan patung Jiang Li berdiri tegak di lokasi paling sentral. Sebagai kaisar manusia, dia adalah penguasa yang dihormati di seluruh 9 provinsi. Dengan status transenden dan kemampuan untuk menghancurkan gunung dan membalikkan lautan hanya dengan satu pikiran. Dari pemuda tadi kenal hingga sekarang menjadi sosok yang dikenal semua orang. Jiang Li bisa merasakan dari jauh kekuatan kepercayaan yang berasal dari patungnya. Dia segera menggunakan sihir untuk menyembunyikan auranya dan pergi ke kediaman klan Jiang. Di ruang leluhur klan Jiang, tablet peringatan Jiang Yixing terpampang jelas di hadapannya. Meskipun sudah diduga, dia masih merasa sedikit kecewa. Saat itu, seorang lelaki tua datang ke ruang leluhur untuk memberi penghormatan. Jiang Li menggunakan sedikit sihir, dan langsung melihat bahwa dia adalah keturunan Jiang Yixing. Entah putra atau cucu Jiang Yixing. Apakah memukulinya akan dihitung sebagai memukul Jiang Yixing? Setelah berpikir sejenak, Jiang Li merasa itu tidak mungkin. Tiba-tiba, pikirannya terganggu oleh beberapa suara ribut. Ternyata beberapa orang tua yang kehilangan anak mereka datang ke kediaman klan Jiang untuk menuntut anak mereka kembali. Tapi keluarga Jiang, mengandalkan statusnya sebagai keluarga kaisar manusia, bahkan membuat para penjaga balai kota rela menjadi budak, dan mengusir orang-orang untuk mereka. Jiang Li tercengang, padahal dia jelas-jelas sudah 500 tahun tidak pulang. Bukankah itu sudah cukup membuktikan bahwa hubungannya dengan keluarga Jiang sudah renggang? Tapi di mata orang lain, dia hanya berpura-pura, membangun citra dirinya yang tidak memihak dan adil. Siapa yang akan percaya ikatan darah yang lebih kental dari air? Ketika Jiang Li bertanya kepada seorang kultivator pengembara tentang kasus hilangnya anak-anak itu, wajah pria muda itu tiba-tiba berubah drastis dan memintanya untuk tidak ikut campur. Karena dia juga seorang kultivator yang kebetulan lewat. Awalnya dia ingin membantu orang-orang malang ini, tapi setelah diselidiki, dia sangat terkejut. Melihat itu, Jiang Li langsung mengeluarkan token Sekte Dao. Melihat token ini, sama seperti melihat pemimpin Sekte Dao sendiri. Ternyata selama hampir 200 tahun terakhir, bayi-bayi di bawah usia 1 tahun sering hilang di sini. Awalnya, balai kota Qingcheng masih mengirim orang untuk berpura-pura mencari anak-anak itu. Tapi 2 tahun terakhir ini mereka bahkan tidak repot-repot berpura-pura lagi. Mereka langsung mengatakan kekurangan tenaga dan tidak mencarinya lagi. Pria itu berani berspekulasi bahwa bayi-bayi ini digunakan untuk melatih ilmu iblis. Meskipun dia tidak memiliki bukti. Setelah mendengar itu, Jiang Li langsung terbang ke atas kota Qingcheng dan menyebarkan kesadaran spiritualnya sejauh ribuan mil dengan dirinya sebagai pusat. Namun, saat dia berpikir semuanya normal, tiba-tiba dia menemukan distorsi ruang di halaman belakang keluarga Jiang. Dari ruang yang terdistorsi itu, muncul seorang lelaki tua. Orang ini lelaki tua yang ditemui Jiang Li sebelumnya. Setelah lelaki tua itu pergi,
Jiang Li datang ke tempat itu dan dengan sentuhan ringan, dia membuka ruang itu lagi. Begitu memasuki ruang itu, udara yang menyengat langsung menyeruak. Ratusan kerangka tulang menumpuk di kedua sisi gua, dan juga dua mayat bayi yang masih utuh. Niat membunuh muncul di mata Jiang Li. Sepertinya tidak pulang selama 500 tahun. Memang kesalahannya. Sementara itu, kepala keluarga Jiang sangat terkejut melihat kedatangan lelaki tua itu. Leluhur, mengapa kau keluar dari pengasingan lebih awal? Apakah kau sudah mencapai tahap transformasi jiwa? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Mencapai transformasi jiwa tidak semudah itu. Tarikan aku beberapa bayi lagi. Kepala keluarga Jiang menunjukkan ekspresi kesulitan mendengarnya. Akhir-akhir ini banyak anak yang hilang. Orang tua mereka membuat keributan di kota. Mereka sudah mulai mencurigai kita. Lelaki tua itu tertawa dingin. Kalau begitu, tangkap saja mereka sekalian untuk pengorbanan darah. Biarkan mereka bersatu kembali dengan anak-anak mereka. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Jiang Li muncul tiba-tiba di hadapannya. Kenapa kau tidak pergi ke bawah dan bersatu kembali dengan orang tuamu? Tanpa basa-basi, Jiang Li langsung meninju. Kekuatan tinju ini langsung menghancurkan aula leluhur keluarga Jiang menjadi puing-puing. Orang-orang di luar kediaman mengira telah terjadi gempa bumi. Saat asap menghilang, lelaki tua itu sudah terbaring sekarat di tanah. Pada saat ini, suara sistem berbunyi. Selamat kepada tuan rumah telah mengalahkan Jiang Yixing. Tugas pemula selesai. Melihat betapa mengerikannya lawan, lelaki tua itu buru-buru menyebutkan namanya. Kau tahu siapa aku? Aku Jiang Yixing, kakak dari Kaisar Manusia Jiang. Mendengar itu, Jiang Li hampir tertawa terbahak-bahak. Menggunakan namaku untuk melakukan tindakan jahat. Kau benar-benar anjing. Keluarlah. Aku memanggilmu bukan untuk menonton pertunjukan. Saat itu, sesosok tubuh muncul di udara. Bukankah gerakanmu terlalu berlebihan? Setengah dari kediaman wali kota di sebelah runtuh. Orang ini adalah putri kekaisaran Zhou Agung, Jizi. Jiang Li juga melepas penyamarannya. 500 tahun tidak mengurus keluarga. Itu adalah kesalahanku. Lagi pula, para pemuja jahat ini menggunakan namaku untuk mengibarkan bendera. Saat melihat Jiang Li, lelaki tua itu langsung tercengang. Orang-orang terlalu familiar dengan wajah Jiang Li. Begitu memasuki kota, mereka bisa melihat patung perunggu ini. Detik berikutnya, semua orang berlutut. Siapa sangka masalah sekecil ini bisa membuat Kaisar Manusia dan Kaisar Zhou turun bersamaan. Kejahatan seperti ini, jika dilakukan oleh orang lain, hukuman 9 generasi tidaklah berlebihan. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah keluarga Kaisar Manusia Jiang Li. Siapa yang punya kemampuan untuk menghukum 9 generasi? Jadi, Kaisar Zhou Jizi memutuskan untuk memasuki sungai waktu, untuk melihat dengan jelas perbuatannya sebelum membuat keputusan. Keluarga Kekaisaran Zhou Agung ahli dalam hukum waktu. Mereka dapat menelusuri masa depan dan masa lalu. Masalahnya memang persis seperti yang dikatakan Jiang Li. Berkultivasi di jalur iblis harus dihukum mati. Wali kota dan pejabat lain, yang melindungi mereka, semuanya ditangkap. Mereka akan dihukum musnah jiwa dan raganya pada hari yang ditentukan. Jiang Li kemudian berbicara, terakhir, aku ingin menanyakan satu hal lagi. Dari mana kau mendapatkan metode pengorbanan darah? Dan bagaimana kau tahu cara menggunakan kekuatan kepercayaanku untuk menghilangkan dendam bayi 380 tahun yang lalu? Saat umur Jiang Yixing hampir habis, ia masih terjebak di tahap tengah pembentukan fondasi. Saat itu, seorang pria misterius berbaju hitam datang. Dengan satu sentuhan, ia meningkatkannya dari pembentukan fondasi ke inti emas. Kemudian, pria berbaju hitam itu memberikan metode pengorbanan bayi kepadanya secara cuma-cuma. Pria berbaju hitam itu melihat keraguannya dan memberitahunya bahwa kekuatan kepercayaan Kaisar Manusia Jiang Li dapat menghilangkan dendam. Sejak saat itu, pria berbaju hitam itu tidak pernah muncul lagi. Setelah mendengar ini, Jiang Li termenung. 380 tahun yang lalu, dia belum menjadi Kaisar Manusia. Bagaimana pria berbaju hitam itu tahu dia akan memiliki kekuatan kepercayaan? Jiang Li, yang baru saja menyelesaikan misi pemula, membuka hadiahnya. Tapi kekuatan yang diberikan sebagai hadiah bahkan kurang dari yang dihasilkan dari satu tarikan napasnya. Karena itu adalah barang bagus yang diberikan oleh sistem. Lebih baik tidak diambil. Lagi pula, siapa yang mau memurnikan kekuatan yang tidak diketahui asalnya? Lalu dia menghabiskan 2 menit untuk melihat hadiah lainnya. Hasilnya, dia hanya membuang 2 menit lagi. Semuanya untuk tahap pemurnian Qi. Jiang Li sekarang hanya berharap sistem benar-benar bisa membuatnya naik ke alam abadi. Misi baru dirilis. Setelah bergabung dengan Sekte Huayun, cucu tetua agung Sekte Huayun, Yunbo, tidak menyukaimu dan selalu mempersulitmu. Kalahkan dia dengan kekuatan yang luar biasa. Jiang Li agak ingat orang ini. Saat dia bersiap untuk pergi ke Sekte Huayun, tiba-tiba sebuah jimat komunikasi muncul di hadapannya. Orang ini adalah komandan pertama di bawah Jiang Li. Melihatnya babak belur membuat Jiang Li terkejut. Dia tahu betapa kuatnya Kong Hu. Dia adalah orang yang tangguh yang dapat melawan tahap Tribulation Transcendence hanya dengan kekuatan fisiknya. Hanya segelintir orang di 9 provinsi yang bisa melukainya seperti ini. Jiang Li bertanya dengan hati-hati. Kau bertengkar lagi dengan istrimu? Huzi menggeleng lambat. Apakah ada iblis surgawi yang menyerang?
Hu Zi menggeleng lagi. Jangan menebak, Kak Jiang. Beberapa waktu lalu, Kaisar Meng Jiang menemukan seorang wanita cantik. Tapi Kaisar Meng Jiang tidak melakukan hubungan suami istri dengan selir itu. Dia hanya memandangnya. Kaisar Wei dari dinasti Wei Agung memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kaisar Meng Jiang. Setelah Kaisar Wei keluar dari pengasingannya, dia penasaran ingin melihat wanita ini. Seberapa cantikkah dia, sehingga Kaisar Meng Jiang seperti ini. Tapi tak disangka, setelah melihatnya, masalah pun terjadi. Kaisar Wei meminta Kaisar Meng Jiang untuk menyerahkan wanita cantik itu kepadanya. Batu roh, teknik kultivasi, wilayah, terserah Kaisar Meng Jiang untuk memilih. Tentu saja Kaisar Meng Jiang tidak mau. Akhirnya mereka berdua bahkan berkelahi. Ini belum selesai. Aku pergi untuk menasihati mereka. Tak disangka, akhirnya mereka berdua berkata akan bertemu di medan perang. Jiang Li adalah kaisar terkuat yang memimpin 9 kaisar. Mencegah perang antara dua dinasti bukanlah hal yang sulit. Tapi dia punya beberapa pertanyaan. Hu Zi, bagaimana dengan lukamu? Mereka berdua seharusnya tidak bisa mengalahkanmu. Itulah masalahnya. Tugas Aula Kaisar adalah menjaga stabilitas keseluruhan 9 provinsi. Setelah Hu Zi mengetahui tentang duel Kaisar Wei dan Kaisar Meng Jiang, dia segera bergegas untuk mencoba menasihati kedua belah pihak. Siapa sangka, begitu dia melihat wanita itu, seluruh jiwanya terpikat. Saat itu, dia hampir ingin merebut wanita itu. Dalam kepanikannya, dia tidak punya cara lain selain memukuli dirinya sendiri dengan keras. Mendengar ini, ekspresi Jiang Li menjadi serius. Sepertinya tugas sistem harus ditunda untuk sementara waktu. Aku akan segera pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Jiang Li segera bergegas ke dinasti Meng Jiang. Dari kejauhan, dia melihat pertarungan sengit di langit. Tapi kenapa terlihat seperti 3 orang? Dari dekat, salah satu dari mereka adalah Hu Zi. Dia meraung dan berteriak, wanita cantik hanya pantas dimiliki oleh yang kuat. Astaga, disuruh menasihati, malah ikut terpesona. Jiang Li langsung sampai di atas mereka bertiga. Dengan satu tamparan, dia menjatuhkan ketiga orang yang kehilangan akal sehatnya ke tanah. Lalu memarahi mereka tanpa ampun. Untungnya kesadaran kalian masih ada, dan tahu bahwa pertempuran tidak boleh melibatkan orang lain. Jika kalian berani bertarung di ibu kota, aku akan menamparkan kalian sampai ke neraka. Hu Zi tidak berani berkata apa-apa, hanya bisa tertawa bodoh. Melihat Jiang Li, Kaisar Meng Jiang dan Kaisar Wei segera memberi hormat. Bisakah aku melihat wanita luar biasa itu? Permintaan Jiang Li. Tentu saja Kaisar Meng Jiang tidak berani menolak. Wanita cantik berbaju merah itu tertidur lelap di ranjang emas. Wajahnya yang cantik sempurna, seperti bukan dari dunia ini. Bahkan hati Jiang Li yang tenang pun terguncang. Tapi dia pernah melihat orang ini. Lebih tepatnya, dia pernah melihat potretnya yang terdaftar sebagai barang terlarang. Saat Jiang Li sedang berpikir, Kaisar Meng Jiang tampak kehilangan kendali lagi. Lalu dia diseret keluar dari rumah emas oleh Jiang Li dan baru tersadar. Dari mana kau menemukan orang ini? Kaisar Meng Jiang mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja bertemu dengannya di bawah pohon saat berburu di barat. Dia merasa tubuhnya yang fana tidak layak menyentuh wanita cantik itu. Menggunakan kekuatan hampa, ia membawa wanita cantik itu kembali ke istana. Melihat Jiang Li tidak tahu apa-apa, ia memberitahu ketiganya bahwa wanita ini sangat penting. Aku harus pergi ke tanah suci debu merah. Kuharap kalian berdua, wahai raja, menjaga hati kalian, dan jangan terbuai oleh kecantikan. Kong Hu, sebelum aku kembali, jangan biarkan siapapun masuk. Jiang Li masih khawatir sebelum pergi, maka ia menghancurkan sepotong giok dan memasang formasi besar. Di wilayah barat 9 provinsi, ada 2 sekte besar yang paling terkenal. Yang satu adalah sekte Buddha yang penuh welas asih, dan yang lainnya adalah tanah suci debu merah yang hanya beranggotakan wanita. Konon, pendiri tanah suci debu merah memiliki kecantikan yang tak tertandingi sepanjang masa. Bahkan Buddha pun terguncang karenanya. Namun, tanah suci debu merah hampir tersembunyi dari dunia. Jarang ada yang keluar, tetapi Jiang Li memiliki hubungan karma dengan mereka. Formasi pelindung sekte diaktifkan, hanya 2 wanita yang datang. Satu wajah penuh kebencian, dan yang lainnya tersenyum ramah. Yang pertama adalah pemimpin sekte Tanah Suci, Biarawati King Yu, dan yang kedua adalah Santa Suci Jingxin dari Tanah Suci Debu Merah. Baik dalam hal kultivasi maupun prestise di sekte, Santa Suci telah melampaui gurunya, Biarawati King Yu. Namun, ia pernah diam-diam memberitahu Jiang Li bahwa alasannya tidak ingin menjadi pemimpin sekte hanya satu. Gelar Biarawati Jingxin tidak enak didengar. Santa Suci Jingxin menyambut Jiang Li dengan senyuman. Sangat berbeda dengan senyumnya yang biasanya dingin dan menjaga jarak. Sudah lama tidak bertemu, kau masih selembut ini. Jauh lebih baik daripada biarawati tertentu yang suka mencari masalah. Kata-kata Jiang Li langsung membuat Biarawati King Yu marah. Mengapa ia marah pada Jiang Li? Karena bertahun-tahun yang lalu, ada pohon abadi di Tanah Suci Debu Merah yang hampir mati. Dikatakan bahwa siapapun yang dapat menghidupkan kembali pohon abadi tersebut dapat memilih harta apapun dari gudang harta karun. Setelah menghidupkan kembali pohon abadi, Jiang Li, yang belum menjadi kaisar manusia, datang untuk meminta hadiahnya. Namun, Biarawati King Yu berbicara dengan nada sinis.
Karena marah, Jiang Li malah langsung mengambil kunci gudang harta karun. Menyebabkan para murid Tanah Suci Debu Merah tidak dapat berkultivasi selama bertahun-tahun. Butuh 10 tahun bagi Jiang Li untuk mengembalikannya. Bertahun-tahun yang lalu, di gudang harta karun itulah Jiang Li melihat wajah asli wanita di lukisan itu, yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Jiang Li menceritakan tentang wanita cantik yang ia temukan di Kekaisaran Mengjiang. Santa Suci Jingxin dan biarawati King Yu juga menyadari keseriusan masalah ini. Di 9 provinsi, hanya ada reinkarnasi. Tidak pernah terdengar ada orang mati yang hidup kembali. Perkataan Jiang Li benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Namun, Santa Suci Jingxin dan biarawati King Yu tidak langsung membantahnya. Karena pendiri mereka tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Konon, dahulu kala seorang bidadari turun ke bumi. Bidadari itu sangat cantik, tidak hanya pria, tetapi wanita pun takluk padanya. Kecantikannya membuat banyak tokoh besar di alam surgawi terpikat, dan ingin menjadikannya milik mereka. Bahkan rela saling bertarung. Bidadari itu tak berdaya dan melarikan diri ke 9 provinsi. Namun, situasinya di dunia fana tidak jauh lebih baik daripada di alam surgawi. Kemanapun ia pergi, akan timbul perselisihan. Namun, berbeda dengan alam surgawi, bidadari itu tetaplah seorang dewa. Di 9 provinsi, ia tak terkalahkan. Meskipun ada perselisihan yang disebabkan olehnya, ia dapat dengan cepat menenangkannya. Awalnya, orang-orang mengira bidadari itu hanya cantik. Namun, belakangan diketahui bahwa siapapun yang pernah melihat peri, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau spesies, akan menjadi tergila-gila padanya. Kini, wanita itu muncul kembali di dunia. Demi stabilitas dunia, Kaisar Jiang Li menyarankan Tanah Suci Debu Merah untuk memeriksa makam, dan memastikan keberadaan jasad leluhur. Karena tidak bisa menolak permintaan santai hati suci, Jiang Li ikut bersama mereka ke makam. Sesampainya di sana, mereka menemukan segel kristal telah terbuka. Segel yang ditinggalkan leluhur sebelum wafat, hanya bisa dibuka olehnya sendiri. Santai hati suci segera menyimpulkan bahwa leluhur pasti telah bangkit dan pergi sendiri. Meskipun sudah menduga kebangkitan orang mati di depan mata, membuat Kaisar Jiang Li terkejut. Kekaisaran mimpi Jiang berbatasan dengan Tanah Suci Debu Merah. Mereka segera bertemu dengan peri yang sedang tertidur. Saat bertemu, santai hati suci merasakan ikatan batin yang erat dengan wanita itu. Bahkan wanita pun sulit menolak pesona peri debu merah. Tanah Suci Debu Merah dipenuhi wanita cantik. Murid-muridnya berasal dari para tetua yang turun gunung, dan menerima wanita yang mereka sukai sebagai murid, atau dari wanita yang memakan buah persik keabadian Tanah Suci dan hamil. Santai hati suci adalah keturunan leluhur. Itulah sebabnya dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Jiang Li kemudian memanggil kedua kaisar. Dia adalah leluhur Tanah Suci Debu Merah. Aku dan santai hati suci telah berdiskusi, dan sepakat untuk mengembalikannya ke Tanah Suci Debu Merah. Bagaimana pendapat kalian berdua? Tanpa disangka, kedua kaisar yang biasanya penurut, ini berani menentang Jiang Li. Jiang Li memahami daya pikat wanita itu, dan tidak menyalahkan mereka. Lagi pula, jika ada masalah, kekuatanlah yang berbicara. Meskipun kedua kaisar memiliki kekuatan luar biasa, hanya dalam 3 tarikan napas, mereka tumbang. Setelah membereskan keduanya, Jiang Li dan santai hati suci membawa peri kembali ke Tanah Suci Debu Merah. Tuan Tao King Yu awalnya tidak percaya. Dengan penuh semangat, dia ingin melihat wajah leluhur debu merah yang sedang tertidur. Namun, semangatnya berubah menjadi nafsu. Akhirnya, dia diusir oleh santai hati suci dan Jiang Li. Dia tidak mengerti mengapa Jiang Li baik-baik saja. Sementara dia, sang pemimpin sekte, diperlakukan seperti orang asing. Di dalam gua, entah karena perubahan lingkungan, peri debu merah perlahan mulai terbangun. Saat dia membuka matanya yang indah, Jiang Li merasa linglung. Santai hati suci segera memberi hormat kepada leluhurnya. Keturunan generasi ke-36, santai hati, memberi hormat kepada leluhur. Jiang Li mengikutinya. Kaisar generasi ke-72 memberi hormat kepada peri debu merah. Peri debu merah tampak linglung. Apa itu kaisar? Dia sepertinya kehilangan ingatannya. Dia hanya ingat turun gunung setelah bangun tidur. Lalu, karena lelah, dia tidur di bawah pohon besar. Saat bangun, dia melihat seorang pria tersenyum padanya. Saat ditanya, pria itu hanya tersenyum. Karena bosan, peri itu pun tidur lagi. Jiang Li bertanya apakah dia ingat tentang alam keabadian. Patriark menggelengkan kepalanya. Jiang Li sedikit mengerutkan keningnya. Dia merasa ada yang salah dengan perkataan peri Hong Chen. Detik berikutnya, dia menggunakan energi spiritualnya untuk membangun peta 3 dimensi Tanah Suci Hong Chen. Anda berjalan ke arah ini setelah bangun, kan? Peri Hong Chen mengangguk. Masalahnya ada di sini. Peri Hong Chen melewati 2 kota kecil berturut-turut. Dengan kecantikannya, bagaimana mungkin penduduk kota kecil tidak mengetahuinya? Jiang Li berhenti di tengah kalimat, dan santai Jingxin langsung mengerti. Seharusnya tidak seperti ini. Setiap kota kecil memiliki seorang saudari junior tingkat inti emas yang bertugas. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalami masalah seperti ini? Jiang Li melirik santai Jingxin, agak meremehkan kecerdasannya. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kedua kota kecil itu.
Meninggalkan santai Jingxin yang menghentakkan kakinya karena kesal. Dia mengeluarkan sebuah buku dari cincin penyimpanannya dan membantingnya ke tanah. Katanya pria menyukai wanita yang sedikit bodoh. Santai Jingxin segera berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti Jiang Li. Di sampul buku yang tergeletak di tanah tertulis, 100 cara membuat pria mengejarmu. Ketika keduanya tiba di kota kecil, pemandangan yang makmur tampak begitu normal. Kultivator biasa tidak dapat melihat ada yang salah. Namun, di mata Jiang Li, semuanya tampak sangat aneh. Punggung santai Jingxin bahkan merinding ketakutan. Karena mereka menemukan bahwa tidak ada satu orang pun yang hidup di seluruh kota Sanghe. Pantas saja Patriark Hong Chen, yang dapat mengguncang para dewa dan peri, datang ke sini tanpa menimbulkan keributan sedikit pun. Bagaimana mungkin orang mati tertarik pada wanita cantik? Keduanya pergi ke sebuah kedai. Dengan mata telanjang, orang-orang ini tidak dapat dibedakan dari orang hidup. Santai Jingxin dengan hati-hati memeriksa pelayan dengan kesadaran spiritualnya, dan menemukan seekor serangga gu di dantian dan lautan kesadarannya. Satu mengendalikan tindakannya. Ini adalah teknik pengendalian mayat yang sangat canggih. Jiang Li bertanya apakah ada peri yang sangat cantik lewat sini baru-baru ini. Pelayan mengira keduanya dikirim oleh Tanah Suci Hong Chen untuk menyelidiki. Jadi dia menjawab dengan jujur. Ya, dia bahkan ingin menarik pelanggan saat itu. Tetapi dihentikan oleh peri Yuan Ling yang bertugas di sini. Jadi, saudari junior Yuan Ling tidak bereaksi apa-apa saat melihatnya. Alis santai Jingxin sedikit berkerut. Mungkinkah seorang kultivator tingkat inti emas juga mati tanpa disadari? Saat itu, Jiang Li bertanya sambil tersenyum. Tahukah kau bahwa kau sudah mati? Pelayan itu tampak bingung. Kemudian, Jiang Li melambaikan tangannya, menyuruhnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Dia memindai 8 kota di sekitarnya lagi dengan kesadaran spiritualnya. Hanya orang-orang di kota Sanghe dan Xiahe yang mati. Ayo pergi ke kota Xiahe. Aku merasakan seorang kultivator wanita inti emas di kota Xiahe. Seharusnya orang kalian, Jingxin tidak memiliki kesan yang mendalam tentang Yuan Ling dari kota Sanghe. Tetapi dia memiliki kesan yang mendalam tentang Du Siner dari kota Xiahe. Saat ini, Du Siner sedang duduk bersila di dalam formasi pengumpul energi spiritual yang murah. Hanya saja dia tidak tahu apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Dia merasa energi spiritual yang masuk ke tubuhnya keluar sebanyak yang masuk. Du Siner mencemooh dirinya sendiri, merasa bahwa orang seperti dia hanya menjadi beban bagi sekte. Saat itu, sebuah suara jernih terdengar di telinganya. Siapa bilang kau beban? Saat ini, air mata menggenang di mata Jingxin. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, mereka sekarang berada di dua dunia yang berbeda. Du Siner juga merupakan mayat hidup. Maafkan aku, adik, aku telah lalai. Santa Suci Jingxin memeluk Du Siner dan menangis terseduh-seduh. Meski tidak tahu apa yang terjadi, Du Siner tetap menghibur Santa Suci Jingxin dengan lembut. Namun, kata-kata Du Siner bagaikan pisau yang menusuk hatinya. Beberapa saat kemudian, Jingxin berusaha menguatkan dirinya. Ini adalah Kaisar Jiang Li yang sekarang. Du Siner berseru kagum, karena Jingxin sering menyebut Jiang Li di depannya. Yang mulia Kaisar, yang mulia Kaisar. Ku dengar yang mulia maha kuasa, setara dengan dewa. Benarkah? Jiang Li memandang ke kejauhan. Dulu dia juga berpikir begitu. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia tidak bisa naik menjadi dewa. Dan juga tidak bisa membalikkan kematian. Hanya manusia biasa saja. Lagi pula, Yuan Ling juga tidak dapat ditemukan. Jiang Li dan Santa Suci memutuskan untuk tinggal di kota Xiahe. Untuk menemani Du Siner. Hari-hari ini membuat Du Siner merasa sangat bahagia. Namun, Du Siner tidak melihat tatapan suram mereka berdua. Karena begitu dalang di balik ini ditemukan. Mereka yang berjalan seperti mayat hidup ini akan benar-benar mati. Saat itu, Santa Suci Jingxin merasakan dengan kesadaran spiritualnya bahwa Yuan Ling akhirnya kembali. Tatapan ganas yang langka muncul di matanya. Meski hanya sekejap, Yuan Ling yang tidak curiga di udara langsung dibekukan. Awalnya, Yuan Ling masih memberontak karena mabuk. Tetapi dia segera menjadi patuh setelah menyadari itu adalah Santa Suci. Kau pergi kemana? Mengapa kau tidak kembali selama berbulan-bulan? Marah Santa Suci Jingxin yang hendak meledak tiba-tiba mereda. Karena dia menyadari bahwa Yuan Ling juga sudah mati. Mungkinkah dia juga korban? Tahukah kau bahwa tidak ada orang yang hidup di kota Sanghe dan Xiahe sekarang? Yuan Ling terkejut mendengarnya. Dia awalnya mengira Santa Suci marah. Karena dia meninggalkan posnya tanpa izin. Dia tidak menyangka telah terjadi hal sebesar ini. Jadi dia hanya bisa menjelaskan dengan gugup. Suatu kali, beberapa rakyat jelata membuat kerusuhan. Dan karena panik, dia membunuh mereka. Akibatnya, seseorang akan melaporkan ke sekte. Khawatir sekte akan mengetahuinya. Dia menggunakan Gu untuk mengendalikan dantian beberapa orang. Tidak lama kemudian, adik Du Siner menyadari kejanggalannya. Tanpa daya, Yuan Ling membunuhnya. Yuan Ling memohon pada Santa Suci untuk mengampuninya. Tahukah kau bahwa kau sudah mati? Yuan Ling juga merupakan tubuh yang dikendalikan oleh Gu. Hanya saja dia sendiri tidak menyadarinya. Dan Jiang Li saat ini telah memahami gambaran besarnya. Dengan kultivasi Yuan Ling, dia mungkin hanya bisa mengendalikan tindakan tubuh. Tetapi tidak bisa mengendalikan cara berpikirnya. Sepertinya seseorang membunuh Yuan Ling setelahnya, dan kemudian menggunakan Gu lautan kesadaran pada semua orang. Saat itu,
Santa Suci Jingxin meminta Jiang Li untuk pergi dari sana dengan senyum manis. Senyum itu membuat Jiang Li merinding. Beberapa saat kemudian, terdengar jeritan memilukan dari dalam rumah. Akhirnya, Santa Suci Jingxin membersihkan darah di tempat kejadian dengan sihir. Namun, begitu dia keluar, dia mendengar pesan dari Jiang Li. Sepertinya ada masalah dengan Du Xiner. Mereka berdua segera bergegas ke tempat kejadian. Jiang Li menunjuk ke beras spiritual di samping. Tetapi Santa Suci Jingxin melihat ke arah itu dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Jiang Li menasihatinya untuk tidak menggunakan kesadaran spiritualnya untuk melihat beras spiritual ini. Atau hatinya tidak akan tahan. Justru karena nasihat Jiang Li, dia malah ingin memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Benda ini bahkan bisa menahan kesadaran spiritual. Santa Suci Jingxin meningkatkan kekuatan kesadaran spiritualnya. Namun, ketika dia melihat menembus kulit beras spiritual dan melihat apa yang tersembunyi di dalamnya, dia hampir muntah. Ini bukan seember beras spiritual, melainkan seember seranggagu yang menyamar sebagai beras spiritual. Sepertinya seseorang telah menambahkan seranggagu ke dalam beras spiritual agar orang-orang dari Tanah Suci Hongchen memakannya. Hanya tidak tahu apa efek dari seranggagu ini. Pada saat ini, jimat komunikasi Jiang Li menyala. Kong Hu menemukan bahwa untuk dapat melatih guhu yang membuat orang mati bergerak seperti biasanya, setidaknya dibutuhkan tahap penyatuan tubuh. Namun, tetua suku Gu mengatakan bahwa saat ini di suku Gu, yang terkuat hanya berada di tahap bayi jiwa. Mereka mengatakan bahwa buku-buku kuno tentang ilmu Gu dijaga ketat, dan orang luar tidak mungkin mempelajarinya. Tapi aku mencobanya, dan bisa dengan mudah mencuri buku-buku kuno itu. Tentu saja, sekarang sudah dikembalikan. Jiang Li membuka telapak tangannya, dan menunjukkan beras spiritual di tangannya, menanyakan apa kegunaan seranggagu ini. Ini adalah Gu pengendali pikiran. Selama seseorang menelannya, bahkan jika mereka mencapai tahap penyatuan tubuh atau dewa transformasi di masa depan, pemilik seranggagu masih dapat mengendalikan pikiran mereka. Oleh karena itu, suku Gu memiliki aturan leluhur yang melarang pembiakan Gu pengendali pikiran. Begitu Kong Hu selesai berbicara, Santa Suci Jingxin berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Dia tidak berani membayangkan berapa banyak orang di Tanah Suci Hongchen yang memiliki Gu pengendali pikiran di dalam tubuh mereka. Sama seperti serangga Gu lainnya, satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah dengan membunuh pemilik serangga Gu, meminta pemiliknya untuk melepaskannya, atau mencapai tahap kesengsaraan. Petir kesengsaraan akan menghancurkan serangga Gu. Jiang Li menutup komunikasinya, dan kemudian datang ke sisi Santa Suci. Dalang di balik layar telah diam-diam memanipulasi selama beberapa dekade, dan sampai sekarang belum mengaktifkan Gu pengendali pikiran. Ini menunjukkan bahwa bagi Dalang, waktunya belum tepat. Selama aku di sini, semuanya masih bisa diselamatkan. Nada suara Jiang Li yang dalam dan serius, membawa keyakinan yang tak terbantahkan, membuat Santa Suci Jingxin perlahan pulih. Namun, ketika mereka berdua hendak kembali ke Tanah Suci Hongchen, mereka dihadang oleh selubung cahaya yang dibentuk oleh formasi pelindung sekte. Di balik selubung cahaya, seseorang sedang menertawakan mereka berdua yang terlambat. Orang ini adalah tetua yang telah diusir dari Tanah Suci Hongchen, Biarawati Swanai. Biarawati Swanai telah merencanakan secara rahasia selama bertahun-tahun. Tetapi ketika Jiang Li tiba di sini, dia panik. Dia percaya diri dengan kekuatannya. Tetapi menghadapi kaisar manusia saat ini, dia bahkan tidak berani lari. Sebagai orang Kyushu, siapa yang tidak pernah mendengar legenda Jiang Li? Dia adalah orang kejam yang bisa membunuh bayi jiwa di tahap inti emas, dan membunuh yang berada di tahap kesengsaraan di tahap penyatuan tubuh. Meskipun kaisar manusia dari generasi ke generasi memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tidak ada yang sehebat ini. Awalnya, Biarawati Swanai berencana untuk kembali dan memperebutkan posisi pemimpin sekte. Hampir semua murid tahap bayi jiwa telah dikendalikan olehnya, dan bahkan banyak yang berada di tahap dewa transformasi. Rencananya adalah untuk bertindak dalam beberapa hari. Tetapi suatu hari, dia tiba-tiba penasaran dengan legenda leluhur Hongchen. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia memerintahkan keturunan leluhur untuk menemukan potret leluhur Hongchen. Tetapi ketika dia melihat lukisan itu, dia merasa seperti disambar petir. Akhirnya, semua pikirannya berubah menjadi satu. Dia ingin tetap di sisi gurunya selamanya. Setelah rencananya terbongkar oleh Jiang Li, dia langsung menggunakan nyawa ribuan murid sebagai sandera. Ketua sekte, tolong kami. Salah satu murid tanpa ragu mencabut jantungnya sendiri. Dia tewas seketika. Ketua sekte King Yu terpaksa menundukkan kepalanya pada pendeta Tao Swanai demi murid-muridnya. Kaisar Jiang, keponakan Jingxin, kalian terlambat. Pendeta Tao Swanai menginjak King Yu dengan ekspresi mengejek. Formasi pelindung sekte Tanah Suci telah berdiri selama 10.000 tahun, dan tidak pernah ada yang bisa menembusnya. Formasi ini dibawa oleh leluhur Hongchen dari alam abadi. Bahkan serangan penuh dari seorang abadi biasa tidak akan menggetarkan formasi ini sedikitpun. Apalagi Jiang Li hanyalah manusia biasa di tahap Mahayana. Dia bukan kaisar agung dari alam abadi. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi formasi alam abadi? Melihat gurunya dihina seperti itu, santai Jingxin,
menyerang formasi tersebut dengan puluhan teratai hijau yang luar biasa. Gelombang panas dari ledakan dahsyat meratakan segalanya di sekitarnya. Namun, formasi pelindung tetap tidak terpengaruh. Melihat itu, Jiang Li menepuk bahu santai Jingxin yang terengah-engah. Biar aku, 3 kata sederhana itu menunjukkan kepercayaan diri Jiang Li. Pendeta Tao Xuanai tertawa seolah mendengar lelucon yang lucu. Kaisar Jiang, aku menghormatimu atas kontribusimu untuk 9 benua, dan tidak ingin menghinamu. Mundurlah, jika tidak, mitos tak terkalahkanmu akan dipatahkan hari ini. Jiang Li mengabaikannya, dan berteriak pada King Yu yang terinjak di bawah kakinya. Ketua Sekte King Yu, hari ini aku menyelamatkanmu. Jangan membenciku lagi. Bagaimana kalau kita anggap lunas? Sebelum King Yu bisa berbicara, Jiang Li mengayunkan tinjunya. Formasi pelindung yang telah bertahan selama 10.000 tahun, kini pecah seperti cermin. Mata Xuanai hampir melotot keluar. King Yu juga tercengang, melihat Jiang Li berjalan ke arahnya bersama santai Jingxin. Dia segera menunjuk ke arah ribuan murid itu. Murid-murid ini telah kutanamkan Bu pengendali pikiran. Hanya dengan satu pikiranku, mereka semua akan bunuh diri. Bisakah kau bergerak lebih cepat dari pikiranku? Jiang Li memang tidak yakin bisa lebih cepat dari sebuah pikiran. Mendengar itu, Pendeta Tao Xuanai merasa lega. Dia mengatakan pada Jiang Li, bahwa permintaannya tidak banyak. Biarkan dia pergi bersama leluhur Hong Chen, dan semuanya akan baik-baik saja. Namun, Jiang Li berkata dengan tenang, tapi kenapa aku harus lebih cepat dari sebuah pikiran? Merasa ada yang tidak beres. Pendeta Tao Xuanai segera memerintahkan beberapa murid untuk bunuh diri. Pada saat genting ini, Jiang Li hanya melambaikan tangannya. Gu di dalam tubuh ribuan murid itu langsung musnah. Murid-murid yang hendak bunuh diri langsung berhenti. Xuanai kembali tercengang. Dia bahkan tidak mengeluarkan energi pedangnya. Maaf, ilmu pedangku tumpul. Aku hanya bisa menggunakan jurus ini. Jiang Li membuat lawannya terduduk di tanah karena ketakutan. Jurus ini disebut pedang hati. Muncul dari dalam pikiran, terjatuh di lautan kesadarannya. Pendeta Xuanai ketakutan setengah mati melihat Jiang Li mengangkat pedangnya. Ia buru-buru ingin menjelaskan nilainya kepada Jiang Li. Tetapi Jiang Li bahkan tak sudi mendengar. Dengan satu ayunan pedang, untuk membunuhmu, aku tak perlu teknik pedang apapun. Dengan tebasan pedang yang biasa saja itu, semuanya akhirnya berakhir. Jiang Li awalnya ingin santai Jingxin menyelesaikan masalah ini sendiri. Tetapi masalah ini di luar kemampuan santai Jingxin untuk menanganinya sendiri. Maka, ia harus turun tangan sendiri. Terima kasih, Kaisar Jiang, telah membantu Tanah Suci Hong Chen melewati bencana ini. Saya, Jingxin, tak tahu bagaimana membalas budi ini. Hanya bisa menawarkan diri. Melihat ia masih bisa bercanda, Jiang Li berpikir dao hatinya baik-baik saja. Lalu ia berjalan ke arah King Yu. Dikelabui sampai seluruh sekte hampir menjadi sekte Hehuan. Tanah Suci Hong Chen harus lebih berhati-hati. Aku akan merahasiakan masalah ini. Tidak akan menyebarkannya. King Yu dengan tulus membungkuk hormat kepada Jiang Li. Seperti yang dikatakan Jiang Li sebelum menyelamatkannya. Semua perselisihan sebelumnya dianggap lunas. Kaisar Jiang sekarang adalah penyelamat Tanah Suci Hong Chen. Setelah menyelesaikan masalah Tanah Suci Hong Chen, Jiang Li kembali ke Zhou Besar. Untungnya, orang yang ditugaskan sistem untuk dikalahkannya belum mati. Dengan alasan mengunjungi teman lama dan membimbing kultivasinya, Jiang Li meninju Yunbo hingga terlempar. Tugas itu diselesaikannya dengan mudah dalam beberapa detik. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengalahkan Yunbo dengan kebijaksanaan dan kerja keras. Apakah ingin menyelesaikan hadiah? Sistem mengoceh panjang lebar. Jika ada tombol percepat, Jiang Li pasti akan melewatkan penyelesaiannya. Akhirnya, Jiang Li memilih senjata spiritual tingkat atas, pisau pemotong tulang Yukezan, sebagai hadiahnya. Bagi kultivator yang baru memulai, senjata spiritual tingkat atas sangat langka. Tapi jangan lupa, Jiang Li berada di tahap Mahayana. Sistem memintanya untuk meneteskan darah ke pisau untuk mengakuinya sebagai pemilik. Jiang Li menatap sistem dengan penuh pertimbangan. Kau yakin bisa mengakuinya dengan tetesan darah? Jangan ragukan profesionalisme sistem ini. Mendengar itu, Jiang Li tanpa ragu menggigit jarinya. Tetapi ketika setetes darah jatuh di permukaan pisau, pisau itu tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, tingkat pisau itu melonjak dari senjata spiritual tingkat atas, menjadi senjata spiritual yang meledak. Asteris boom, asteris. Pisau itu tak mampu menahan energi kehidupan dalam setetes darah Jiang Li. Dan meledak. Melihat ledakan di depannya, Jiang Li terdiam. Sudah kubilang tidak bisa mengakuinya dengan tetesan darah. Kau tidak percaya, kubilang kau sistem sampah. Tidak keberatan, kan? Sistem berpura-pura tidak mendengar keluhan Jiang Li. Harap tuan rumah menerima pecahan peta. Sistem memberikan pecahan peta yang memancarkan cahaya keemasan. Kepada Jiang Li, cahaya keemasan perlahan menghilang, menunjukkan wujud pecahan peta tersebut. Ini adalah sepertiga peta alam rahasia Qian Yuan. Selesaikan tugas selanjutnya untuk mendapatkan pecahan yang tersisa. Tanpa ekspresi, Jiang Li mengeluarkan peta utuh dari cincin penyimpanannya. Lalu ia menunjukkan lokasi alam rahasia kepada sistem. Apakah pecahan yang tersisa masih perlu dicari? Selamat kepada tuan rumah karena secara tidak sengaja menemukan alam rahasia Qian Yuan. Hadiah misi lanjutan telah diganti.
Entah itu hanya perasaanku saja atau tidak. Jiang Li mendengar nada frustrasi yang kental dari suara sistem. Saat itu, sistem memberikan pemberitahuan. Alam rahasia Qian Yuan terlalu berbahaya. Tuan rumah disarankan untuk menjelajahinya setelah mencapai tahap Yuan Ying. Sudah menemukan petanya, tapi tidak diizinkan melakukan misi. Jiang Li menghela nafas pasrah. Bisakah aku segera diberi misi baru? Dia sama sekali tidak tertarik dengan alam rahasia tahap Yuan Ying. Namun, Jiang Li menunggu lama, tetapi tidak ada misi baru yang muncul. Sistem, kau masih di sana? Mana misi barunya? Begitulah. Jiang Li menunggu selama beberapa hari. Sistem akhirnya merespons. Alam rahasia Xuan Miao akan segera dibuka. Kau mendapatkan tempat ini setelah mengalahkan Yunbo. Tetapi orang-orang dari sekte lain meremehkanmu karena kau hanya berada di tahap tengah pembentukan inti. Mereka tidak menganggapmu serius. Jadi, menangkanlah kompetisi di alam rahasia Xuan Miao ini. Alam rahasia ini mungkin terlalu biasa. Jiang Li juga belum pernah mendengarnya. Saat dia hendak bertanya pada pavilion Tianji, jimat komunikasinya berbunyi. Sebelum Jiang Li menjawab, proyeksi lawan bicaranya muncul. Orang ini adalah pemimpin sekte Dao. Dia juga pembuat jimat komunikasi. Halo, Jiang Li, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Menurut pengamatanku, kurang dari setahun lagi, Yin Yang Tianyin akan disempurnakan lagi. Saat itu, sekte Dao kami akan mengadakan konferensi apresiasi senjata abadi. Beri aku muka, datanglah untuk merayakannya. Wahai Kaisar Manusia saat ini. Ada yang bilang Yin Yang Tianyin milik sekte Dao adalah harta karun nomor 1 di Kyushu. Pernyataan ini tidaklah berlebihan. Pendiri sekte Dao disebut leluhur Dao. Gelar ini sama dengan leluhur Dao di alam surga. Seharusnya dia dihukum langit, tapi leluhur Dao baik-baik saja. Ada yang menduga dia adalah reinkarnasi leluhur Dao yang sebenarnya. Yin Yang Tianyin dibuat oleh leluhur Dao dari sekte Dao ini. Setelah leluhur Dao naik ke alam surga, dia meninggalkan Yin Yang Tianyin di Kyushu sebagai harta pusaka sekte. Yang lebih ajaib lagi, Yin Yang Tianyin dapat memperbaiki dirinya sendiri. Setiap kali disempurnakan, kekuatannya meningkat satu tingkat. Peningkatan terakhir terjadi 3000 tahun yang lalu. Setelah 3000 tahun, bagaimana mungkin Jiang Li melewatkan kesempatan untuk menyaksikan senjata abadi memperbaiki dirinya sendiri? Jiang Li tiba-tiba teringat sesuatu. Maka, dia langsung pergi ke sekte Dao. Dia meminta jimat komunikasi dari pemimpin sekte Dao. Tapi ketika dia melihat senyum pemimpin sekte Dao, dia merasa ada niat buruk di baliknya. Sekte Dao kami memiliki seorang junior yang berbakat. Sebagai pemimpin sekte, bagaimana mungkin aku tidak senang? Seseorang yang begitu sombong memujinya sebagai jenius. Membuat Jiang Li tertarik. Siapa sangka, kata-kata pemimpin sekte Dao selanjutnya membuatnya tercengang. Zhang Li, sebagai utusan sekte Dao, mengapa kau tidak memberi hormat saat bertemu denganku? Nama ini adalah nama yang dia gunakan saat berpura-pura menjadi utusan sekte Dao beberapa waktu lalu. Mendengar ini, senyum di wajah Jiang Li langsung membeku. Kemudian, ratapan pemimpin sekte Dao terdengar dari atas sekte. Jiang Li ingin memberikan jimat komunikasi ini kepada tetua Hong Chen. Karena tetua Hong Chen adalah seorang dewa dari alam surga. Jika dia membuat masalah, mungkin hanya dirinya yang bisa menghadapinya. Setelah menyelesaikan urusannya, ia pergi ke pavilion langit. Meskipun bukan salah satu dari 6 sekte besar, pavilion langit menyimpan banyak rahasia. Mengetahui kedatangan Jiang Li, mereka telah menyiapkan upacara penyambutan. Jiang Li berpikir, ia hanya ingin membeli informasi tentang alam rahasia misterius. Mengapa jadi seperti inspeksi kerja? Aku datang ke sini hanya untuk mencari tahu tentang alam rahasia misterius. Namun, kepala pavilion mengira Jiang Li mengajukan pertanyaan acak untuk menguji kemampuan pavilion langit dalam menangani informasi. Dengan cepat, mereka bahkan berhasil menemukan tanggal lahir pencipta alam rahasia misterius. Setelah tujuannya tercapai, Jiang Li pergi dengan cepat. Kepala pavilion segera memanggil seorang murid. Aku ingat kau pandai melukis. Beberapa hari kemudian, sebuah lukisan Kaisar Jiang sedang memeriksa pavilion langit. Dipajang di tempat umum. Pencipta alam rahasia misterius adalah seorang kultivator tahap penyatuan jiwa, yang meninggal setelah melewati kesengsaraan surgawi. Alam rahasia ini terletak di Tenggara Zhou Agung. Jiang Li bisa saja langsung mengungkapkan identitasnya, dan meminta bantuan Kaisar Zhou, untuk masuk ke alam rahasia dan menjadi juara. Tapi ia juga punya harga diri. Seorang kaisar memasuki alam rahasia tahap penyatuan jiwa, dan berebut kesempatan dengan para kultivator tahap pembentukan fondasi. Teman-temannya pasti akan menertawakannya. Jiang Li menyamar dan pergi ke dekat alam rahasia misterius. Banyak sekte telah membawa murid-murid inti mereka ke tempat ini, menunggu alam rahasia dibuka.